Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini bahkan sejak muda disiapkan oleh ayahnya. Karena ayahnya itu punya kesadaran dari mudanya, maka kalau ada pemuda yang bisa jadi punya kesadaran tapi didukung dengan maksimal oleh orang tuanya, hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, untuk Nabi Daud ini ketika berhasil membunuh Jalut di Al-Baqarah ayat 251. Fahazamuhum biidnillah. Maka mereka Bani Israel mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut. Dan Daud berhasil membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian Allah memberikan Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Jadi Allah berikan kekuasaan, Allah berikan hikmah, Allah berikan ilmu kepada Nabi Daud. Ya, kepada Nabi Daud. Tapi kalau kita lihat putra beliau, ya Nabi Sulaiman, nah Nabi Daud ini sebagai seorang raja juga menjalankan tugas sebagai seorang hakim yang memutus setiap perkara yang terjadi di masyarakatnya. Dan cara Nabi Daud alaihissalam menyiapkan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah selalu mengajak Nabi Sulaiman itu untuk duduk di majelis persidangan. Kita buka di surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya ayat yang ke-78. Jadi Nabi Sulaiman terbiasa mendapati sang ayah memutuskan perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakatnya. Tapi tiba saatnya ketika Nabi Daud ini dihadapkan kepada permasalahan yang agak sulit untuk diselesaikan. Apa masalahnya? Wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qaum. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang. Karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Nah, apa keputusan Nabi Daud ketika memutuskan perkara ladang-ladang yang dimakan oleh kambing-kambing orang? Jadi ada seseorang itu punya kambing, ya, dan kambingnya banyak. Qadarullah kambingnya ini tidak terkontrol, lepas. Dan ketika lepas itu kemudian memakan ladang milik orang lain. Dan ketika perkara ini diangkat kepada Nabi Daud, apa keputusan Nabi Daud? Seluruh kambing-kambing itu diberikan kepada pemilik ladang sebagai ganti rugi. Karena bisa jadi secara nominal ya memang sesuai gitu loh. Ya, bukankah hukum yang tepat adalah ketika kerugian berapa ya dibayar sesuai dengan ya jumlah kerugian. Tapi Nabi Sulaiman punya keputusan yang berbeda. Dan lihatlah sang ayah di momen yang berat seperti ini memberikan kesempatan untuk sang putra memberikan pendapatnya. Tapi tidak ujuk-ujuk kemudian sanggup memberikan pendapat. Ya, proses panjang di mana Nabi Sulaiman selalu dibawa oleh Nabi Daud dalam memutuskan perkara, dan di situ Nabi Sulaiman berlatih. Dan ketika sudah cukup kematangannya dan Nabi Daud mengalami permasalahan yang sulit, nah di situ Nabi Daud meminta pertimbangan putranya. Ya, bukan sebuah aib seorang nabi, seorang raja, seorang pemimpin, seorang hakim meminta pertimbangan kepada putranya yang masih muda. Bahkan yang demikian ya di samping proses pendidikan ya juga bisa jadi hikmah itu Allah berikan kepada yang muda. Tidak selalu kebijaksanaan itu dimiliki oleh yang tua. Ya, bisa jadi ya pemuda ini juga Allah berikan kebijaksanaan. Karena lagi-lagi kebijaksanaan itu bukan urusan umur. Ya, jadi tidak selalu orang yang berpengalaman dengan hidup jauh lebih lama itu kemudian lebih bijaksana, tidak.
Karena kebijaksanaan, kematangan itu ya bagaimana dia ditempa, ya sehingga punya pemikiran yang dewasa dan punya pemikiran yang bijaksana. Dan apa keputusan Nabi Sulaiman? Ini kalau kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik ladang. Terus para pemilik kambing hidup dari apa? Bukankah kambing-kambing itu menjadi sumber penghidupan mereka? Kan perlu difikirkan. Bukan sekedar ini rugi berapa, kemudian jumlah itu yang ditutup. Tapi juga orang ini perlu difikirkan hidupnya. Nah, maka keputusan Nabi Sulaiman adalah kambing-kambing itu ya sementara waktu diambil manfaatnya oleh si pemilik ladang sampai kemudian nanti ladang itu ditanami kembali dan kembali seperti semula. Dan ketika ladangnya itu sudah kembali seperti semula, nah maka kambing-kambing ini dikembalikan kepada pemiliknya. Maka pemilik kambing tidak kehilangan kambing-kambingnya, pemilik ladang tetap mendapatkan ladangnya dan mengambil ya keuntungan dari kambing tersebut di masa ladang itu sedang ya ditanami. Dan ternyata yang lebih tepat keputusannya, keputusan Nabi Daud tepat secara fikih. Tapi keputusan Nabi Sulaiman ya jauh lebih tepat ya karena tidak hanya mempertimbangkan masalah fikih tapi mempertimbangkan masalah yang lain. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Maka kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma, dan masing-masing dari keduanya kami berikan hukum. Ya, hukum bisa artinya kekuasaan atau bisa artinya hikmah, wa ilma, dan juga ilmu. Allah tidak menyalahkan keputusan Nabi Daud. Keputusan Nabi Daud tepat. Tapi dalam hal ini keputusan Nabi Sulaiman lebih tepat. Ya, seorang anak muda yang disiapkan oleh sang ayah karena ayahnya dari muda sudah luar biasa, maka anaknya harus lebih luar biasa. Karena konsep Al-Quran itu kalau menyiapkan generasi, grafiknya itu naik. Tapi kalau ayahnya sudah luar biasa, untuk naik kan sulit. Ya minimal sama.